Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas masalah politik ya yang ada di dalam negeri, karena kita sedang mempersiapkan pesta demokrasi, pemilu ya, pemilihan presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 ya. Nah ini dia. Sekarang masuk tanggal 7 Januari 2024 ya, hari Minggu. Nah, di sini ada debat capres putaran ketiga ya. Di nomor 1 ada Anies Baswedan, nomor kedua ada Prabowo Subianto, dan nomor ketiga ada Ganjar Pranowo. Nah, tema debat kali ini yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Nah, ini sangat menarik ya, terutama buat saya secara pribadi. Kenapa? Karena saya basic studinya adalah hubungan internasional, jadi sangat menantikan debat ini ya. Nah, sebelum kita melihat nanti malam debat yang akan diselenggarakan oleh KPU, ya coba kita lihat dulu ya, kira-kira nih apa manuver-manuver yang akan diberikan atau statement-statement, pernyataan-pernyataan dari para kandidat calon presiden ini ya. Ya, sebentar saya. Nah, coba kita lihat beberapa laman atau halaman di website ya. Kita coba explore. Nih yang pertama adalah ya ini website dari Kementerian Luar Negeri ya. Kenapa saya buka ini ya? Karena kita akan mencoba untuk menantikan debat dengan tema hubungan internasional ya. Terutama tema keempat tersebut itu sangat menarik ya. Semuanya saling berhubungan. Keamanan, pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik tuh semuanya saling berhubungan. Nah, di dalam studi hubungan internasional semuanya itu dipelajari satu persatu gimana keadaan geopolitiknya ya, contoh kasus geopolitik itu apa gitu ya. Nah, sebelum kesini kita coba lihat dulu berita dari CNN di sini ya. Ya, debat ketiga Minggu 7 Januari 2004, jam tayang itu jam 9 ya, jam 19 maksudnya, jam 7 artinya. Tema debat capres adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Oke. Kemudian akan tayang di MNC TV, iNews, RCTI, dan JTV. Nah, nanti teman-teman bisa saksikan ya di tayangan televisi. Di sini ada MNC, iNews, RCTI, dan JTV. Mungkin ada banyak kanal website ya yang online itu ya, yang live streaming maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di KPU. KPU sendiri bagaimana sih ya? Karena ini penyelenggaranya. KPU pastikan kesiapan gelaran debat ketiga. Nah, beberapa di sini dirilis panelisnya ya. Komisi Pemilihan Umum memastikan kesiapan gelaran debat ketiga yang akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta 7 Januari 2024 mendatang. Kepastian ini disampaikan dalam sesi konferensi pers yang digelar di Media Center KPU. Hadir pemimpin jalan konferensi pers Ketua KPU Hasyim Asyari, anggota KPU Agus Melas, kemudian Yulanto Sudrajat, Muhammad Afifuddin, Sekjen KPU Bernard Darmawan Sutrisno ya. Nah, pada kesempatan ini juga disampaikan perkembangan penyediaan logistik pemilu 2004. Oke, kita lanjut aja ya. KPU akan menyampaikan dua informasi penyelenggaraan pemilu. Yang pertama adalah perkembangan tentang persiapan debat. Oke, ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya website di kpu.go.id. Ya, sementara itu pada penyampaian terkait debat ketiga, Milas mengatakan debat ketiga akan diselenggarakan Jakarta. Dia menyampaikan 11 panelis ya, ada 11 panelis ini ya. Barangkali nama-nama panelis ini adalah salah satu dosen kalian ya. Coba kita cek satu-satu ya. Yang terlihat ya bertema pertahanan nih ya, temanya ya pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Oh, ada 5 ternyata ya. Ada pertahanan, keamanan, internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. 6 tema ya. Antara lain Profesor Angel Damayanti PhD, guru besar bidang keamanan internasional Visipol atau ya dari Universitas Kristen Indonesia. Ada Kuri Maharani Safitri PhD, dosen hubungan internasional, ahli kajian industri pertahanan, dan ahli Teknologi Universitas Bina Nusantara BINUS ya. Ada Prof. Evi Fitriani PhD, guru besar ilmu HI Universitas Indonesia. Kemudian ada Profesor Hikmanto Juwana SH, LLM PhD, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ada Imade Andi Arsana ST,
MA PhD, ahli aspek geospasial, hukum laut Universitas Gadjah Mada. Ada Dr. Ian Montrama, dosen program studi hubungan internasional, ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina. Ada Irene Hiraswari Gayatri, PhD, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi BRIN ya, Indonesia. Kemudian ada Dr. Kusnanto Anggoro, pakar keamanan Universitas Pertahanan. Ada Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Masetio Kasal ya, 2012-2024 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Kemudian ada Philips J. Vermont, PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Kemudian ada Profesor Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, SIP SSI, MT MSI, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Banyak sekali ya panelisnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Kita lihat ya, karena hubungannya itu berkaitan dengan ini hubungan internasional dan ilmu-ilmu sejenisnya ya, pertahanan, keamanan, geopolitik, globalisasi ya, politik luar negeri. Maka ya di ini Kompas ID menyinggung sedikit apakah nanti masing-masing dari calon presiden itu akan memberikan jawaban terhadap persoalan Laut Cina Selatan LSC dan konflik Rohingya. Ya, kita lihat saja ya. Laut Cina Selatan ini masalah geopolitik ya, termasuk Rohingya juga masalah geopolitik sebenarnya, bukan hanya persoalan refugee atau genosida ya. Ada juga human trafficking dan lain sebagainya, nanti akan dibahas. Nanti kita akan menyaksikan apakah akan dibahas oleh satu dari ketiga kandidat tersebut ya. Gitu ya. Ini Kompas ID. Kemudian kita lihat nih yang tadi portalnya. Nah ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Sebenarnya ini ada pernyataan pers ya, PPTM ya, dari Kementerian Luar Negeri yang untuk laporan dari 2023 ya, tapi belum disampaikan karena akan disampaikan pada tanggal berapa ini? Di sini. Tanggal 8 nih ya, berarti besok. Oh iya, besok. Hari ini Sabtu berarti. Ya, tanggal 8 besok ya akan disampaikan. 8 Januari kan berarti Senin dong ya, Minggu. Maaf, Senin. Ya, akan disampaikan. Nah, karena belum ada poin-poinnya, kita lihat dulu bukan bocoran ya, tapi laporan yang tahun kemarin. Ini ada PPTM ya, tahun 2023. Nah, contohnya seperti ini ya. Kementerian Luar Negeri ini kan ya hampir berfokus pada masalah-masalah hubungan internasional, diplomasi, geopolitik, kemudian ada partisipasi ke dalam organisasi internasional dan sebagainya ya. Nah, di sini pada tahun 2023 dalam PPTM, Menlu Retno menyampaikan beberapa poin penting antara lain kontribusi Indonesia selama memegang presidensi G20 dan menjadi tuan rumah KTT G20-nya. Indonesia pernah menjadi tuan rumah atau sebagai presidensi dari G20 dan menjadi tuan rumah untuk KTT G20 yang menghasilkan deklarasi Bali dan proyek kerjasama antara G20 dan mitra dunia. Yang kedua ada capaian diplomasi Indonesia di tahun 2002 dari berbagai aspek antara lain diplomasi kedaulatan, diplomasi perlindungan BNI, diplomasi ekonomi, diplomasi kesehatan, dan kontribusi Indonesia di kawasan dan dunia. Kawasan ini regional ya, seperti ASEAN, Eropa, dan lain sebagainya. Kalau dunia berarti menyeluruh. Kemudian ada peran Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dunia di tahun 2023, khususnya dalam menjalankan keketuaan ASEAN 2023. Dan kemudian ada prioritas, strategi, dan upaya diplomasi di Indonesia di tahun 2023. Kalau misalnya teman-teman mau menyaksikan tayangan lengkapnya ada di kanal YouTube-nya ya. Tinggal klik di sini, kalian akses dulu ini PPTM-nya. Oke. Kemudian ada apa lagi nih? Ya, kurang lebih seperti itu sih kalau misalnya kita kembali ke. Nah, kalau kita kembali ke sini, kan ini temanya tadi ada 6 ya, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, kemudian ada globalisasi, kemudian geopolitik, dan politik luar negeri ya. Itu bagi saya pribadi ya, kandidat yang berpotensi untuk menguasai materi-materi ini adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Karena beliau lama berkecimpung dalam dunia militer ya, dunia militer yang mengetahui fakta lapangan seperti apa, bagaimana melihat sebuah kasus per kasus ya, terutama untuk geopolitik ya, karena sekarang geopolitik juga luas
ada berbagai macam kasus atau studi kasus ya, case study di geopolitik seperti Laut Cina Selatan, kemudian ada Indo-Pasifik, kemudian apalagi yang masalah geopolitiknya, banyak lagi ya. Nah, bagi saya memang ketiganya tidak dapat dipungkiri bahwa mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap masalah-masalah geopolitik ya, seperti yang tadi disinggung oleh Kompas ID mengenai Laut Cina Selatan dan Rohingya ya. Ketiga kandidat tersebut memiliki pandangannya sendiri yang kita harapkan nanti dapat memberikan masyarakat itu sebuah pandangan yang meyakinkan gitu ya, untuk dapat menyelesaikan atau paling tidak meredam ya tensi-tensi yang ada di geopolitik ya. Termasuk sebenarnya kalau misalnya saya boleh bilang bahwa yang terjadi di Irian atau di Papua ya, di Papua itu juga masalah geopolitik ya. Kenapa bisa dikatakan geopolitik? Karena aktor-aktor yang terlibat di dalamnya itu bukan aktor-aktor tunggal ya, aktor tunggal seperti negara dan dengan negara gitu. Enggak, banyak sekali aktor yang terlibat di dalamnya. Ada negara, ada NGO ya, NGO itu seperti organisasi internasional, kemudian ada faktor-faktor ya pribadi juga ada sih sebenarnya gitu, aktor-aktor tunggal gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang terlibat di dalam geopolitik tersebut. Kenapa ya? Mereka memiliki kepentingan sendiri ya, kepentingan sendiri. Nah, kalau misalnya saya pribadi di mengamati dari tema ini, kemungkinan besar Prabowo Subianto yang memiliki pandangan yang lebih relevan gitu ya, melihat sebuah geopolitik gitu ya, hubungan internasional, keamanan, pertahanan dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya pribadi. Untuk teman-teman silahkan boleh memberikan pandangan sendiri ya. Nah, itu dia ya. Semoga debat kali ini dapat memberikan kita sebuah pandangan-pandangan yang bisa meyakinkan kita pada akhirnya kita harus memilih pada siapa gitu ya. Semoga argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh para kandidat juga memberikan kita wawasan yang cukup baik gitu ya, sehingga kita diyakinkan oleh argumentasi mereka. Oke. Nah, itu dia, sambil menunggu debat pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.